Nah, keprihatinan saya juga itu tertuju kepada bagaimana orang menggambarkan praktek tantra di Nusantara. Jadi ada narasi-narasi sejarah, ada banyak tokoh-tokoh legendaris Nusantara dianggap sebagai praktisi tantra, lebih spesifiknya praktisi bayi rawat tantra. Itu digambarkan hobinya adalah melakukan ritual-ritual yang brutal. Sebagai contoh, cerita sejarah yang sangat umum, Sri Kertanegara, raja besar dari Singosari itu kan dituliskan terbunuh dalam sebuah penyerbuan oleh Jayakarta ketika dia sedang menjalankan praktik bairawa tantra. Dalam bentuk apa? Pesta minuman keras dan pesta seks. Jadi itu penggambaran yang umum tentang tantra di Nusantara. Nanti ditarik lagi ke cerita sejarah yang lain, misalnya tentang calon arang. Dianggap ini adalah salah satu contoh dari praktisi tantra yang kemudian menjadi pembuat masalah di dalam tatanan sosial keraton Kahuripan di abad 10. Jadi calon arang itu dituliskan sebagai praktisi tantra yang fokus memuja Durga, hingga pada titik dia bisa meminta Durga untuk menyebarkan wabah yang memakan banyak korban. Dan praktek ritualnya adalah berkumpul di sebuah makam atau kuburan, melepaskan busana, menari-nari dengan ekstasi. Nah, apakah ini benar? Tetapi yang pasti, walaupun kita belum tahu ini benar atau tidak, ini sudah memenuhi nalar kita dan kita kagum percaya. Yang bikin kita percaya adalah karena ini konon katanya dituliskan di dalam manuskrip kuno, misalnya serat atau lontar calon. Nah, saya kemudian tergelitik untuk menyelami kebenaran dari semua cerita ini dan menemukan semacam gap atau semacam kesenjangan antara cerita ini dengan apa yang saya temukan ketika saya terhubung dengan jiwa-jiwa yang tadi kita bicarakan. Di dalam keheningan saya terhubung dengan sosok Sri Kertanegara. Di dalam keheningan saya coba menghayati keberadaan calon arang yang nama aslinya adalah Sri Devi Pramesti. Yang unik dan ini menjadi pertanyaan berikutnya adalah, saya menemukan bahwa mereka ini jiwanya murni. Jiwa mereka yang telah lepas dari badannya ada di dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka saat ini menghuni dimensi luhur. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ini terjadi kalau di masa lalu mereka melakukan praktek-praktek ritual yang berubah? Apakah yang dilakukan Sri Kertanegara berupa pesta minuman keras, pesta seks mengantarkan dia kepada kemunian jiwanya hingga mereka sekarang Sri Kertanegara dan para pengikutnya itu banyak yang ada di alam Kaliwata. Benarkah calon arang dengan segala hal yang mengerikan itu kemudian dampaknya adalah kemunian jiwa? Kan jadi lucu. Kalau iya ya kita bisa nyoba juga kan asik. Nah, saya kemudian selami bahwa ini sebetulnya bagian dari kampanye yang hitam. Ini adalah bagian dari narasi-narasi yang justru mengaburkan kebenaran. Dan situlah kemudian saya menemukan bahwa sesungguhnya yang dipraktekkan oleh Sri Kertanegara, apa yang dipraktekkan oleh calon arang atau Sri Devi Pramesti, itu bukanlah seperti yang diceritakan. Bahwa mereka sebetulnya adalah para tantrik sejati. Mereka betul-betul menjalankan tantra sebagaimana pengertiannya yang SM